Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Amin, Allahumma amin. Kali ini aku akan berbagi tentang cerita ataupun pengalaman hidup yang aku dapatkan dari diri sendiri atau dari teman sekitar, yaitu tentang kuliah dan mondok. Nah, kalian ayo silahkan disimak jika bermanfaat dan tolong jangan lupa yang belum subscribe silahkan di subscribe dan dukung terus channelku biar bisa bermanfaat. Dan mungkin next time untuk video selanjutnya akan ada varian baru nih yaitu tentang UMKM. Oke, langsung simak. Ciao. Oke teman-teman, kadang kita kalau kuliah itu ada atau menemukan beberapa tren ataupun asrama ya kadang. Nah, ini tentunya juga mendukung atau menjadi sebuah ciri tersendiri di lingkungan mahasiswa karena ya kadang kita tidak berpikir bahwa ketika di lingkup kuliah itu ada juga pondok untuk mahasiswa. Nah, tentunya kita harus coba berpikir apa sih benefit ketika seorang mahasiswa juga mondok, kemudian apa yang harus kita jaga biar kita juga tidak terlena dengan kehidupan yang ada di pondok. Tentunya juga tidak harus mengganggu untuk kuliah gitu ya. Biasanya untuk mahasiswa yang sambil mondok itu ada sebutan yaitu mahasantri gitu ya. Nah, ini kalian tipe yang mana? Antara kalian niatnya mau kuliah sambil mondok, atau mondok sambil kuliah, atau ya kuliah dan mondok gitu sama-sama beriringan ketika di dunia kuliah, ketika di lingkungan kampus ya oke fokus untuk tentang kuliah, kemudian ketika kita kembali ke pondok ya kita fokus ke pondok. Kalian tipe-tipe yang mana nih teman-teman? Ayo ngaku-ngaku. Perlu kita ketahui ya banyak manfaat yang bisa kita dapatkan di beberapa lingkungan yang saya jelaskan tadi antara di kuliah dengan mondok. Oke, tentunya ketika di kuliah yaitu kita ada jam tersendiri kan untuk masuk kuliah. Ya kita mulai sekitar jam 7 atau setengah 8 mungkin sampai jam 5 gitu lah ya kasarannya. Nah, kemudian untuk jadwal di kuliah itu kan juga tidak terlalu padat ketika selama kita di SMA, SMP ataupun SD. Di kuliah itu ada jadwal senggang-senggangnya. Kadang-kadang juga kita masuknya cuma 5 hari, Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu libur. Itu kalau tidak ada kegiatan organisasi atau kemahasiswaan yang lain. Nah, setelah itu kita kembali pulang dan kita mengikuti kegiatan di pondok. Biasanya kalau di pondok itu sore ada ngaji, kemudian jamaah maghrib, kemudian setelah maghrib biasanya kosong ada juga yang langsung ngaji gitu. Kemudian Isya nanti ada jadwal lagi sampai ya paling sekitar jam 10-an. Nah setelah itu jam belajar biasanya, kemudian hingga subuh. Nah ini perlu teman-teman waspada, kita jangan sampai shock culture ya. Saya dulu pernah merasakan seperti itu ya, saya kaget karena saya jarang merasakan di lingkungan pondok pesantren dahulu ya, sehingga ya kaget gitu. Kita paginya kuliah, kemudian malamnya kalau dulu ya sekolah, terus biasanya ngajinya cuma nyantri kalong gitu, jadi tidak menetap di pondoknya, cuma datang langsung pulang lagi gitu kan. Nah kalau ini menetap, kita Isya ada jadwal sampai jam 10. Nah itu untuk kewajiban di pondok. Kemudian setelah itu ada kegiatan bebas ya, ini terserah santrinya mau belajar atau mau tidur atau mau rapat. Nah, ini kita harus menyikapi dengan bijaksana teman-teman, jangan sampai kita terlena, oh ya udah aku capek tidur, kemudian padahal kita ada tugas untuk di kuliah dan harus kita selesaikan besok gitu kan. Nah ini perlu kalian sikapi dengan bijaksana. Keuntungan yang bisa kita ambil ketika kita mengikuti dua kegiatan ini yaitu dengan kuliah dan juga mondok gitu. Yang pertama kita punya banyak kegiatan yang sudah pasti nih ya, kuliah dan mondok. Kemudian yang kedua kita mendapatkan lingkungan yang insya Allah bersih lah. Misalnya kita di kampus kan ya, kita campur kita menyatu dengan banyak teman yang berdasarkan background berbeda-beda. Kemudian ketika di pondok kita ada circle agama yang mendukung rohani kita, ada yang mengawasi tentang ya kegiatan kita. Kemudian jika kita salah akan ada yang menasihati dalam lingkup ini yaitu kiai ataupun ya pengurus gitu. Nah itu enaknya ketika kita mondok juga kita bisa menambah wawasan keagamaan kita semakin tadilah kita ada semangat
atau ada lingkungan yang mendukung untuk kita lebih baik, untuk kita untuk belajar dari yang awalnya tidak bisa menjadi bisa gitu. Itu. Kemudian bagi teman-teman kan ada saat ini sih banyak pondok yang ada 2 program, yaitu program tahfidz atau hafal Al-Quran, juga program kitab kuning. Nah, bagi teman-teman yang mau milih salah satu, ini juga harus punya pemikiran masing-masing. Bagaimana ketika saya mengambil pilihan tahfidz, nanti kemungkinan akan terjadi seperti apa, apakah sudah siap atau belum. Kemudian ketika kalian memilih yang program kitab kuning, apakah kalian juga sudah siap dengan segala resikonya, begitu kan? Itu kalian harus segera menentukan. Kebanyakan kalau memang kalian memilih tahfidz, itu kalian harus fokus ya, jangan sampai terpecah di sana. Kalian harus stay fokus, kemudian kuliahnya juga harus tetap berjalan, saling berjalan biar tidak ada yang didolimkan gitu ya. Nah, nanti jangan sampai kalian punya masa seperti ini. Ya, aku udah fokus Quran, fokus Quran, kuliahku enggak. Jangan sampai berpikiran seperti itu. Karena apa? Kewajiban kalian dari rumah ya pertama untuk kuliah. Nah, dan mondok juga, ini juga kewajiban kalian di akhirat ya. Makanya ayo sama-sama berjalan. Kita sama-sama punya waktu 24 jam. Kalau ada orang yang bisa mengatur waktu itu dengan berbagai banyak kegiatan dengan baik, dengan disiplin, dengan bijaksana, kenapa kita tidak bisa? Iya kan? Masalahnya di mana? Di diri kita masing-masing untuk time management. Salah satu atau mungkin efek ya, ketika kita tidak menyikapi atau mengatur waktu di pondok dengan tidak baik, kadang kita terlena untuk begadang gitu kan, sehingga ketika kita kuliah pagi ada yang ya terlambat. Saya juga dulu itu sering terlambat ya, kemudian ngantuk di kelas gitu kan. Karena apa ya, ketika kita di pondok kita nggak kegiatan, malah kita main game atau kita begadang yang nggak guna gitu kan. Kalau deres nggak apa-apa gitu kan, cuman kalau yang kegiatan yang anfaedah ya janganlah. Kita mulai berpikir ya efektif, karena kita banyak planning yang harus kita lalui, kemudian banyak kegiatan yang harus kita usahakan semaksimal mungkin kan. Jangan sampai kita sia-sia, kenapa sih aku nggak bisa selesai tepat waktu, kenapa sih aku harus nanggung ini padahal aku pengen cepat-cepat pulang atau boyong atau pengen cepat-cepat kerja gitu kan. Jangan sampai ada terbelit pikiran seperti itu teman-teman. Nah, harapan saya sih ya, teman-teman di sini yang mondok dan kuliah itu harus adil, kemudian harus bijaksana. Tunjukkan kalau santri juga bisa berprestasi di lingkungan kampus. Banyak kok teman-teman saya yang santri juga keren-keren ketika di kampus. Kemudian ada juga yang keren di pondok juga gitu. Prestasinya juga sama-sama bagus. Itulah peran kita. Kita harus membuktikan bahwa anak pondok itu tidak klenyo gitu loh. Anak pondok itu tidak malas-malasan gitu loh. Tidak, ya meskipun kegiatannya sampai tengah malam itu ya tidak terlalu mempengaruhi kegiatan di kampus. Sehingga jangan ada terbelit pikiran orang-orang di luar sana yang nggak tahu tentang pondok itu, anak pondok malesan, anak pondok ngantuan. Tunjukkan, misalkan kalau kita memang misalkan kita nggak terpaksa harus ngantuk gitu kan, tunjukkan efek lainnya gitu. Semisal prestasi di bidang apa gitu, membanggakan nama kampus yang lomba-lomba dan lain-lain. Ya banyak cara lah untuk kita jihad di jalan Allah gitu. Insya Allah kalian pasti bisa semua. Oke, semangat untuk kalian teman-teman yang kuliah dan mondok. Oke, kalian buktikan bahwa kalian bisa mengatur waktu dengan baik. Ya, buat banggalah orang tua kalian, buat banggalah kiai-kiai kalian. Ya, insya Allah itu barokah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.